Desain open space dapat membuat hunian Anda menjadi terkesan lebih luas dan lebih bernafas. Jika ingin memiliki ruang terbuka di tempat tinggal, salah satu cara yang dapat Anda lakukan adalah membongkar dinding rumah. Namun, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Berikut pertimbangannya. Meskipun biayanya lebih murah dibandingkan membuat ekstensi rumah, membongkar dinding bukanlah hal sepele yang mudah dikerjakan. Kegiatan ini membutuhkan persiapan khusus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, kami telah merangkum beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membongkar dinding rumah Anda. Check it out. Dinding yang biasa dibongkar adalah yang terletak di antara ruang tengah, dapur, dan ruang makan. Dengan meniadakan bagian ini, rumah akan terasa lapang secara otomatis. Konsep ini cocok bagi yang suka mengundang teman atau anggota keluarga lain untuk berkunjung. First things first, ketahui dengan jelas tujuan Anda membongkar dinding rumah. Apakah Anda ingin memperluas rumah? Salah satu hal terpenting yaitu mengetahui jenis dinding yang akan Anda bongkar karena dinding ini menentukan tingkat kesulitan dan risiko kerja. Terdapat 3 jenis dinding rumah, yaitu retaining wall, bearing wall, dan partition wall. Dinding penahan, retaining adalah dinding yang dibangun untuk menahan massa tanah di atas struktur atau bangunan yang dibuat. Bearing wall adalah dinding yang berfungsi untuk menopang elemen lain dari rumah seperti balok lantai, plafon, dan juga atap rumah. Sementara dinding partisi, partition wall adalah dinding yang digunakan untuk menyekat ruangan dengan konstruksi yang ringan dan praktis. Jika dinding yang ingin dibongkar adalah bearing wall, maka Anda akan memerlukan material reinforced steel joist (RSJ). Tujuannya untuk menggantikan dinding yang dibongkar. Pekerjaan membongkar bearing wall juga lebih kompleks dibandingkan dinding lainnya. Jika Anda hanya akan membongkar dinding partisi, Anda dapat melakukannya dengan lebih mudah tanpa perlu adanya pengganti fungsi dinding tersebut. Sedikit banyak Anda pastinya akan membutuhkan bantuan dari arsitek dalam urusan membongkar dinding ini. Arsitek dapat membantu Anda mengenali jenis dinding yang akan Anda bongkar. Jika Anda secara positif akan membongkar bearing wall, Anda sebaiknya bekerja sama dengan arsitek yang akan membuat kalkulasi material yang dibutuhkan dan membuat sketsa dari renovasi yang akan Anda lakukan. Anda juga dapat berkonsultasi dengan arsitek untuk mendapatkan penyedia jasa renovasi rumah terpercaya dalam membantu pengerjaan. Proses pembongkaran dinding dan pemasangan besi pengganti sebenarnya tidak memakan waktu yang lama, apalagi jika Anda memutuskan untuk melibatkan para profesional. Proses ini dapat selesai tergantung kompleksitas renovasi. Beberapa faktor dapat memperlambat penyelesaian pembongkaran dinding, seperti pemindahan pipa air dan pemindahan jalur listrik yang terdapat di dalam dinding yang Anda bongkar. Biaya pembongkaran dinding sangat bervariasi tergantung pada beban pada dinding, material pengganti dinding, biaya relokasi pipa dan jalur listrik, serta upah pekerja. Semakin luas dan besar dinding yang akan Anda bongkar, semakin banyak pekerja yang Anda butuhkan dan semakin banyak upah. Kalau tembok yang terdapat kabel listrik atau pipa akan dibongkar total, tentu wajib ada perubahan jalur. Saat tukang menghancurkan dinding, mereka akan memperhatikan letak saklar dan stop kontak demi melacak instalasi listrik. Termasuk pipa yang biasanya dipasang di bawah lapisan lantai. Ada alternatif lain yaitu mempertahankan sisi yang ada sistem listrik dan pipa. Hilangkan bagian yang tidak menjadi jalur kedua komponen tersebut. Konsultasikan dengan penyedia jasa yang akan membantu Anda. Tanyakan apakah hal ini tetap dapat dilakukan bila ingin menyesuaikan konsep ruangan sesuai keinginan Anda. Namun Anda dapat melakukannya sendiri di rumah. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu: setelah analisa tembok atau ruangan, maka siapkanlah alat. 1. Mesin gurinda. 2. Bor impact besar. 3. Palu. 4. Beetle. 5. Mata gurinda untuk tembok. 6. Mata bor plat dan ulir. 7. Sekop. 8. Kos tangan. 9. Meter. 10. Titik. Alat pengangkut, gerobak atau ember sajadel. Setelah alat dan bahan siap, pertama lakukanlah penentuan ukuran menggunakan meteran, lalu tandai yang akan dibobol dengan cara menggaris tembok dengan spidol. Kemudian buatlah dasar di garis tembok menggunakan gurinda sedalam mata gurindanya. Lakukan sampai ke semua tanda yang telah digaris tadi. Setelah itu gunakan bor impact dengan memulai dari sisi dalam garis sampai menembus tembok. Lakukan sampai semua tembok terbobol seluas yang telah digaris tanda tadi. Setelah itu rapikan dengan beetle jika masih perlu. Kemudian angkutlah sampah sisa bongkaran keluar rumah di tempat yang tidak mengganggu dan aman.
Setelah proses pembobolan selesai, alangkah baiknya jika pinggiran tembok kita percantik rapi dengan cara memplastik